Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa li ahli al-aradhina was-samawat wa ansha'a habba wan nabata wa ataba ala a'mali salihat wa nusalli wa nusallim على سيدنا محمد سيد أهل السيادات وعلى آله وصحبه السادة القادات أما بعد. حضرة المحترمون, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada guru kita, kepada ayahanda kita Abuya Syekh Imam Tirmidzi Hashim, dan juga kepada segenap para habaib, para kiai, para guru, para asatid dan asatidah, dan tak lupa pula kepada hadirin dan hadirat yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari acara ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kalau bukan karena keberkahan dan syafaatnya baginda Nabi Muhammad, tak mungkinlah kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana karena keberkahan dari baginda Nabi Muhammad, kita dapat mengenal yang namanya kasih sayang. Yang mana karena keberkahan dari baginda Nabi Muhammad, kita mengerti yang namanya menghormati kedua orang tua kita. Yang alhamdulillah thumma alhamdulillah, terselenggaranya acara semacam ini salah satu acara memperingati kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaulah kita berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan di dalam hati kita bibit-bibit cinta yang kelak akan tumbuh dan menjadi saksi tak kala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hati kita bersemayam rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menumbuhkan bibit-bibit cinta di dalam hati kepada baginda Rasul? Yaitu dengan cara mengenalkan diri kita dan juga mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentulah baginda Rasul sangat mengenal siapa kita, siapa orang tua kita, siapa garis keturunan kita, sampai kembali kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Baginda Rasul sangat mengenal siapa kita. Namun kita yang mungkin memiliki wawasan yang tak seluas baginda Rasul, kita haruslah memperkenalkan diri kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan cara apa? Membaca sejarah demi sejarah baginda Rasul, mengenal dan terus mendalami ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul, sehingganya kita memiliki itikat husnul ittiba, sangat-sangat ingin mengikuti jalannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya tak kala kita kembali ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak kita akan bertemu, kelak kita akan berjumpa di padang mahsyarnya Allah. Disitulah baginda Rasul akan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Karena di dalam riwayat disebutkan, dari tak kala terjadinya sebuah kematian, kembalinya seseorang kepada Allah, ia akan dikumpulkan di padang mahsyarnya Allah. Dan juga dari Nabi Allah Adam alaihi salam didatangi dari segerombolan umat untuk memintakan syafaatnya kepada baginda Rasul. Mintakan syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Adam menjawab, nafsi nafsi, sendiri kata Nabi Allah Adam, aku berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
sehingganya Allah menurunkanku dari langit ke muka bumi ini. Namun kesalahan ini yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam alaihi salam bukan semata-mata memang hanya kesalahan Nabi Allah Adam, karena memang Allah sudah merencanakan sedemikian rupa skenarionya sehingganya Nabi Allah Adam kelak akan diturunkan ke muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan kepada malaikat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat-malaikatku, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi itu. Bukankah di saat Allah berdialog dengan para malaikatnya, muka bumi ini masih belum dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, namun telah terbentuk Nur Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingganya di situ Allah Subhanahu wa taala berkata dengan malaikatnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu malaikat berkata kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Ya Allah, akankah engkau menciptakan seorang makhluk yang akan memfasadkan, yang akan menyesatkan di muka bumi nanti, dan juga ia akan menumpahkan darah di muka bumi yang engkau ciptakan ya Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, bukankah cukup dengan adanya kami, kata para malaikat tadi berdialog dengan Allah Ta'ala, bukankah cukup dengan adanya kami ya Allah, kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami mengangkat memujimu senantiasa mensucikanmu ya Allah, masih belum cukupkah kami, adanya kami ya Allah? Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yusfiku dima. Maka kata Allah Ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, aku wahai malaikat, aku lebih tahu, aku lebih faham, aku lebih mengerti daripada ya apa yang kalian faham. Sehingganya kalaulah tidak Nabi Allah Adam diturunkan ke muka bumi ini, lalu bagaimana skenario Allah akan menciptakan nabi yang sempurna, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan kata baginda Rasul, aku telah diutus menjadi seorang nabi, aku telah diutus menjadi seorang rasul. Di saat Nabi Allah Adam alaihi salam ma baina ma'in wa turab, masih belum dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku, kata baginda Rasul, sudah menjadi seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya orang yang kita perayakan hari kelahirannya saat ini adalah orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kita rayakan hari kelahirannya ini adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia umat yang memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dakwah demi dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasul bukanlah hal yang mudah. Tausiah demi tausiah yang dilantunkan oleh baginda Rasul tak seketika didengarkan oleh orang-orang pada zamannya, sehingganya banyak pertumpahan di dalam dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak kala baginda Rasul datang ke kota Kufah ingin berdakwah menyebarkan agama Allah, karena sudah ada utusan dari kaum Quraisy menceritakan atas kesesatan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul ini, orang-orang di kampung tersebut menolak mentah-mentah dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilempar batu baginda Rasul, dicaci maki, dihina, sehingganya tak kala sebuah batu menghantam kepala baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan di dalam riwayat baginda Rasul mengelap darah tersebut, diusapkan di baju baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Darah yang mengalir dari kepala baginda Rasul diusap kembali oleh baginda Rasul tadi, dielapkan di baju, diusap
ke baju baginda Rasul. Lalu baginda Rasul keluar dari kota tersebut, terduduk baginda Rasul di depan situ. Berkata salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, sungguh keterlaluan orang kampung tersebut." Apa kata baginda Rasul? "Demi Allah, andai kata darah yang mengalir daripadaku menyentuh kepada bumi ini, bumi yang kupijak," kata baginda Rasul, "datang malaikat dari dua gunung datang berjumpa dengan baginda Rasul." Karena kampung tersebut berada di wadi. Wadi itu lengkungan di antara gunung itu. Jurang di antara dua tebing itu namanya wadi. Kata malaikat, "Ya Rasulullah, izinkan kami menghampitkan dua jurang tadi, yang mana jurang itu tadi akan menutupi kampung tersebut." Lalu apa kata baginda Rasul? "Tidak, bukan itu yang aku inginkan. Yang aku harapkan keluar dari orang-orang tersebut orang-orang hebat di dalam mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala." Didoakan oleh baginda Rasul, sehingganya kampung tersebut menjadi kampung yang mana banyak keluarnya ulama-ulama, orang-orang hebat yang mendirikan, membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan pula betul-betul orang yang mengagumi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak kala keluarga beliau Sayyidah Khadijah, istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak kala baginda Rasul didatangi pertama kali oleh malaikat Jibril alaihi salam, dan berkata malaikat Jibril kepada baginda Rasul, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Muhammad. Apa kata baginda Rasul? "Ma ana biqari." Aku tak pandai membaca, kata baginda Rasul. "Apa yang mau ku baca?" Lalu kata malaikat Jibril, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sebutlah nama Allah, sebutlah nama Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini. Sehingganya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami gemetar yang sangat hebat. Baginda Rasul ini mengalami demam yang sangat kuat. Pulang diantarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke rumahnya, karena istri beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra melihat suaminya baginda Rasul ini gemetar, demam yang sangat kuat, datang disambut, dipeluk oleh Sayyidah Khadijah, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, disuruh beristirahat. Hal demi hal datang menjumpai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan permusuhan datang dari antara keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu diceritakan bahwa Abu Jahal, paman baginda Rasul, paman Nabi ini namanya Abu Jahal, datang kepada salah satu raja kaum Quraisy, namanya Habib bin Malik. Jadi ada raja zaman dahulu namanya Habib bin Malik. Abu Jahal berkata, "Wahai Habib bin Malik, wahai raja, telah datang kepada kita seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi yang terakhir, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena penasaran Habib bin Malik ini tadi, Habib bin Malik berkata, "Kalau begitu wahai Abu Jahal, tunggu beberapa hari lagi aku akan sampai, ingin berjumpa dengan nabi yang mengaku nabi yang terakhir." Karena Habib bin Malik ini adalah salah satu orang yang mengikuti ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam, sangat memahami setiap jenjang kenabian yang dialami oleh para nabi-nabi sebelum baginda Rasul, maka setiap nabi memiliki tanda-tandanya sendiri, kata Habib bin Malik. Beberapa hari setelah Abu Jahal datang menjumpai Habib bin Malik ini tadi, maka ketika sampai di Mekkah, hampir sampai di Mekkah, dikirim utusan Habib bin Malik untuk memanggil Abu Jahal tadi. "Wahai Abu Jahal, aku sudah berada di kota Mekkah.
Coba engkau panggilkan orang yang mengaku sebagai nabi tadi, Muhammad. Kalau dia tidak mau datang, kata Habib bin Malik tadi, kalau dia tidak mau datang, tarik dengan paksa dia ke sini. Karena baginda Rasul sudah mendapatkan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul datang dengan sukarela untuk berjumpa dengan Habib bin Malik. Kata Habib bin Malik berkata kepada baginda Rasul, "Wahai Muhammad, katakanlah yang sesungguhnya kepadaku." Maka kata baginda Rasul, "La ilaha illallah wa ana Rasulullah." Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, kata Habib bin Malik, setiap nabi yang diutus oleh Allah tentunya memiliki tanda dan mukjizat di antara para nabi-nabi yang lain. Tunjukkan kepada kami mukjizat yang engkau miliki, wahai Muhammad. Lalu Habib bin Malik ini bertanya kepada salah satu kaum Quraisy, bagaimana halnya Muhammad ini? Muhammad ini, wahai raja, dari kecil sudah tak pernah berbohong, berbudi pekerti yang baik. Muhammad ini orangnya dapat dipercaya. Hanya saja ketika dia jenjang dewasa, dikala umurnya mulai 40 tahun, dia mulai menghina leluhur Tuhan leluhur kami. Ketika dia sudah mulai dewasa, dia menganggap bahwa leluhur kami adalah leluhur yang sesat dan dia membawa ajaran agama yang baru. Karena Habib bin Malik tadi ini meminta sesuatu yang mustahil, mukjizat, maka Abu Jahal tadi merasa senang. Kata Rasulullah, "Wahai Habib, mukjizat apa yang kau mau?" Jadi kalau nabi-nabi yang lain ditanya mukjizatnya apa, banyak. Nabi Allah Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati. Nabi Allah Musa alaihissalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mukjizatnya nabi-nabi yang lain. Tapi tak kala baginda Rasul ditanya mukjizatnya apa, kata baginda Rasul, "Wahai Habib bin Malik, kau minta mukjizatku yang kayak gimana?" Ditanya oleh baginda Rasul, "Minta seperti apa mukjizat yang kau minta ini sekarang?" Sehingganya kata Habib bin Malik tadi, kata raja tadi bilang, "Kalau begitu aku minta engkau membelah bulan, lalu engkau pisahkan bulan yang satu dengan yang lainnya, dan kau masukkan belahan bulan tadi ke dalam kantongmu, satunya kau masukkan lagi ke kantong kananmu dan kirimu, lalu ketika itu setelah dibelah, kembalikan lagi, keluarkan dari kantongmu, kau satukan kembali dan buat dia berbicara, menyaksikan bahwa engkau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala." Senang Abu Jahal karena ini perihal yang mustahil dilakukan oleh Nabi. Maka kata baginda Rasul, "Baiklah kalau begitu." Maka baginda Rasul naik ke salah satu bukit di dekat kota Makkah, beribadah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang diminta oleh Habib bin Malik tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang 2 rakaat baginda Rasul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa, baginda Rasul mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. "Wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya Habib bin Malik itu yang ia mintakan akan aku kabulkan segalanya kepadamu. Namun satu yang harus kau tahu Muhammad, Habib bin Malik ini punya anak perempuan dalam keadaan lumpuh. Allah ambil perasanya, Allah ambil segala anggota tubuhnya di dalam pergerakannya. Jadi anaknya ini lahir dalam keadaan lumpuh sampai dewasa. Dan kalau dia mau memeluk agamamu, maka akan Allah sembuhkan semua penyakitnya." Karena sudah berjumpa dengan Allah, berdialog dengan Allah Ta'ala melalui wahyu,
dari malaikat Jibril alaihi salam turun baginda Rasul dari bukit di dekat kota Makkah tadi, menjumpai gerombolan atau umatnya Raja Habib bin Malik tadi. Ketika berjumpa, hari sudah mulai petang, sudah memasuki waktu malam. Maka bergantilah matahari yang mulai terbenam dan terbitlah bulan. Maka baginda Rasul meminta kepada bulan, wahai bulan, bersinarlah sesinar-sinarmu, sebinar-binarmu pada malam hari ini. Karena yang meminta langsung baginda Nabi Muhammad, tentulah bulan ini mengikuti arahan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya pada malam itu di hadapan seluruh orang Quraisy, bahkan di hadapan rakyatnya Raja Habib bin Malik tadi, bulan ini bersinar begitu terangnya. Bahkan tidak ada dikatakan dalam riwayat bulan yang bersinar seindah pada malam baginda Rasul memintanya untuk bersinar sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu baginda Rasul meminta untuk bulan memecah, dipecahlah bulan, maka terbelahlah bulan. Ketika bulan itu terbelah, didekatkan oleh baginda Rasul ke tangannya, lalu awan ini mulai bergemuruh, seakan-akan akan terjadi bencana yang besar. Namun tidaklah bencana yang datang, melainkan bulan mendekat ke arah tangan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika belahan bulan berada di kedua tangan baginda Rasul tadi, maka dimasukkan ke dalam kantong baginda Rasul. Setelah itu malam menjadi gelap, seakan-akan betul-betul gelapnya, tidak bisa dilihat sedikit pun orang yang berada di sampingnya, saking gelapnya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap mampu melihat hambanya dari keadaan yang gelap seperti ini, mampu memahami segala hamba-hambanya. Bahkan Allah ta'ala dikatakan bahwa yara dabibus sauda, yara namlatus sauda fi sakhrati sama fi lailatul dhalma. Allah ini mampu melihat semut hitam di antara pasir-pasir, di padang pasir dalam keadaan gelap gulita. Namun tak kala setelah itu terjadi, baginda Rasul mengeluarkan kembali belahan dari bulan sebelah dan sebelahnya, disatukan oleh kembali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bulan tadi berbicara di hadapan seluruh orang Quraisy, berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Habib bin Malik ingin menyaksikan bulan sendiri berbicara, mensyahadati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meyakini akan kenabiannya baginda Rasul, maka bulan itu berbicara di hadapan seluruh orang Quraisy. Kalau kita gambarkan di zaman sekarang, ini hal yang mustahil. Namun begitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat demi mukjizat, yang dimana mukjizat tersebut diabadikan di beberapa riwayat, sampailah saat ini kita mendengar periwayatan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita mengetahui bahwa baginda Rasul adalah nabi yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Malik di dalam hatinya, kata Habib bin Malik tadi berkata, bahkan sihir setinggi apapun derajat seorang penyihir tak akan mampu melakukan hal seperti ini. Mustahil seorang penyihir dapat membelah bulan sebagaimana yang diminta oleh Habib bin Malik tadi, yang baginda Rasul kabulkan dari permintaannya. Mustahil seorang penyihir ini bisa melakukan hal seperti ini, mustahil. Seketika Habib tadi ingin berkata, maka baginda Rasul berkata kembali, wahai Raja Habib bin Malik, aku tahu engkau memiliki seorang anak gadis yang sedang lumpuh saat ini, yang Allah ambil setiap fungsi dari anggota tubuhnya. Bertahun-tahun lamanya ia mengalami hal ini. Apa kata Habib bin Malik? Sungguh peristiwa saat ini tentang anakku tidak ada yang mengetahui kecuali ia adalah orang terdekat dari kerajaan atau keluarga dari Habib bin Malik itu sendiri. Namun baginda Rasul mendapatkan ilham dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala perihal peristiwa ini. Lalu kata baginda Rasul, pulanglah engkau ke rumahmu, ke istanamu sekarang, kau akan melihat, kau akan mendapati anakmu saat ini
telah berfungsi menggunakan seluruh anggota badannya sebagaimana fungsi normalnya manusia. Lalu apa kata Habib bin Malik? Wahai pengikutku, ayo sudah, apalagi yang engkau nafikan dari kenabian Muhammad? Apalagi yang engkau dustakan dari setiap perkataan Muhammad? Wahai Muhammad, mulai saat ini, kata Habib, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi tiada nabi yang diutus selain Allah kecuali engkau adalah nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi di hadapan seluruh orang kaum Quraisy, bersyahadat kepada baginda Rasul di hadapannya. Bahkan orang yang mengadu tadi, Abu Jahal tadi, jengkel dengan baginda Rasul. Kenapa? Karena gagal ingin mematikan dakwah baginda Rasul. Diadu dengan beberapa para raja, namun raja itulah sendiri yang bersyahadat di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan tambah sedikit umatnya baginda Rasul, karena Raja Habib bin Malik ini membawa beberapa rombongan. Tentunya kalau sudah rajanya bersyahadat, maka umat-umatnya juga akan bersyahadat. Keutamaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Habib bin Malik pulang ke kerajaannya, menjumpai anaknya lah yang membukakan pintunya. Lalu di hadapan abahnya, anak dari Habib bin Malik tadi bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habib bin Malik tadi terkejut. Wahai anakku, dari mana engkau mengetahui kalimat itu tadi? Dari mana engkau tahu kalimat yang seperti ini tadi, yang kau utarakan ini tadi? Kata anaknya tadi, wahai abahku, di dalam mimpiku didatangi oleh seorang pria yang tampan rupawan, wajahnya bersinar-binar, tersenyum ke arahku, dan ia berkata, kalau engkau ingin memeluk agama Allah, maka seluruh penyakit yang engkau alami saat ini akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sang anak tadi meyakini hal tersebut, maka dia diajari 2 kalimat syahadat di dalam mimpinya, lalu ia terapkan, ia ucapkan di depan abahnya langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan sesuatu yang besar, dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin di luar nalar. Namun begitulah keadaan orang yang hidup di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana perihal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bahkan didatangi oleh malaikat Jibril di dalam satu harinya. Ada yang mengatakan sebanyak 7 kali malaikat Jibril turun ke muka bumi. Ada yang mengatakan sebanyak 13 kali malaikat Jibril menjumpai baginda Rasul di dalam satu hari. Karena sesungguhnya malaikat Jibril ini ingin turun dan berjumpa kepada baginda Rasul, walaupun tidak dalam keadaan membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya saja ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril rindu ingin berjumpa setiap harinya, berjumpa lebih daripada 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan di dalam riwayat 13 kali menjumpai baginda Rasul. Bahkan di dalam mimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pula dapat datang dengan kepada kita yang mungkin tak pernah menjumpai baginda Rasul, tak pernah hidup, karena kita hidup 1400 tahun setelah meninggalnya baginda Rasul. Bagaimana caranya? Kata ulama bahari, kata ulama-ulama dulu, kalau kita ingin berjumpa dengan baginda Rasul, maka hendaknya hidupkanlah sunnah baginda Rasul di dalam rumah kita, sehingganya baginda Rasul kelak akan datang menjumpai kita di dalam tidur kita. Amin, Allahumma amin. Sehingganya tak kala berdialog malaikat Jibril ditanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling agung, Sayyidul Malaikah, tuan di antara para malaikat-malaikat yang lain. Bahkan dikatakan dalam riwayat malaikat Jibril itu sayapnya dibentangkan dari ufuk barat dan ufuk timur menutupi segala alam semesta. Dari setiap sayapnya terdiri dari bebatuan yang indah, sehingganya malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang paling agung. Lalu ditanya oleh baginda Rasul, wahai Jibril, berapakah umurmu? Malaikat Jibril ditanya umurnya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril,
Lastu adri ya Rasulullah. Mboten ngerti kula ya Rasulullah. Ndak ngerti saya Rasulullah berapa umur saya ini. Tapi ada satu peristiwa yang aku ingat ya Rasulullah, yaitu terbesitnya bintang gemerlapan di alam semesta, di arsy Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu hanya muncul sebanyak 70.000 satu kali. 70.000 tahun lamanya satu kali ia baru keluar. Bintang itu baru keluar ya Rasulullah. Dan aku telah melihatnya sebanyak 72.000 kali ya Rasulullah. Bintang tadi, keluarnya bintang tadi selama 70.000 tahun satu kali keluar. Lalu malaikat Jibril melihat sebanyak 72.000 kali. Jadi sampean kalau pengen tahu umurnya malaikat Jibril ya kalikan itu sudah. 70.000 dikali 72.000. Maka kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, ana dzalikal kaukab ya Jibril. Aku adalah bintang yang kau lihat itu wahai Jibril." Ternyata baginda Rasul ruhnya, nurnya jauh lebih tua daripada malaikat Jibril alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya dari nur Muhammadi, sehingganya dari cahaya baginda Rasul terbentuk alam semesta ini. Dan Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadzal aflak. Tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Maka itu dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mengikuti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya berbuah di dalam diri kita kecintaan kepada Allah sebagaimana cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Begitulah perihal bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita pengorbanan yang luar biasa, entah itu di dalam dakwah, entah itu di dalam doa kepada kita. Jangan salah, baginda Rasul memintakan syafaat kepada Allah, keringanan kepada Allah untuk kita yang hidup setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat baginda Rasul di tengah malam menangis meratapi umatnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa yang engkau tangisi di sepertiga malammu ya Rasulullah?" Kata Sayyidah Aisyah. Lalu berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ummati ya Aisyah, ummati. Yang aku mintakan wahai Aisyah adalah tentang umatku yang kelak di mana mereka tak dapat berjumpa denganku, namun mereka dijadikan umat yang hebat." Berapa banyak orang yang tak berjumpa dengan baginda Rasul namun memiliki kecintaan yang luar biasa. Semoga kita semua yang duduk, yang hadir di dalam pembacaan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dihadiahi dengan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberikan hadiah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini menjadi berkah manfaat bagi kita semua, dan juga yang hadir di tempat yang berkah ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan dunianya pula dalam urusan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah di dalam salah satu taman daripada taman surganya Allah. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan keberkahan, dan sekembalinya dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, serta kelak mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang terhormat para habaib, para alim ulama, para pejabat, wabil khusus adalah Al-Habib Muhammad Amin Qutbi, yang orang tua beliau adalah sahabat saya, yang moga Allah SWT beri tempat yang terindah di sisinya, yakni Al-Habib Haidarah bin Muhsin Al-Hinduan. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf apabila tidak bisa menyebutkan satu persatu di antara hadirin namun tidak mengurangi rasa hormat. Semoga awal pertemuan kita ini adalah merupakan pertemuan kelak di sisi Allah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau tadi Habib Amin Qutbi sudah menceritakan tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tinggal sedikit cuci tangan. Lalu kenapa hal digabung diadakan hal pula di samping Maulidur Rasul? Diadakan hal pada bulan ini karena apa? Salah satu zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyid Syekh Muhammad Bahauddin, zuriat yang ke-15 dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga diwafatkan oleh Allah pada bulan Rabiul Awal, tepatnya di tanggal 3 Rabiul Awal. Dan karena ikhwan di sini adalah penganut daripada thariqahnya Syekh Bahauddin, maka mengadakan haulnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Tentunya ikhwan akhwat bertanya-tanya, siapa Syekh Bahauddin itu? Pertama, Syekh Bahauddin adalah zuriat yang ke-15 dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di satu desa yang dulunya desa itu bernama Qasril Hinduan. Apa kaitannya dengan Habib Amin Qutbi Al-Hinduan? Tanyakan sendiri pada beliau nanti. Dan kebetulan beliau juga orang Naqsyabandi. Tanyakan sendiri nanti ya. Kemudian karena di Qasril Hinduan itu banyak orang-orang yang mengenal Allah, sarangnya para wali, maka desa tersebut sekarang bernama Qasril Arifan. Istananya orang-orang yang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Di Uzbekistan. Uzbekistan itu di mana? Sebelah Angsana. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, beliau dilahirkan itu di bulan Muharram, tepatnya tanggal 15 Muharram, namun diwafatkan pada tanggal 3 Rabiul Awal. Dan Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi itu memakai nama Naqsyabandi tidak sebagaimana pemimpin-pemimpin tarekat yang lain. Kalau seperti, maaf ya, tarekat Qadiriyah mengambil dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, akan tetapi Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, nama Naqsyabandi itu bukanlah dari daerah, tapi Naqsyabandi itu terdiri dari dua kata, Naqsyun dan Bandun. Naqsyun artinya apa? Ukiran atau goresan lafaz Allah, Bandun kokoh, ukiran yang kokoh. Artinya apa? Di hati Syekh Bahauddin Naqsyabandi dan di seluruh lataif, di seluruh tubuh Syekh Bahauddin itu terukir lafaz Allah yang tidak pernah hilang. Itu dikarenakan apa? Ada dua versi. Saya ceritakan satu versi aja. Kenapa? Karena Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dadanya pernah dipegang oleh tangan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ukiran lafaz Allah itu tertinggal di dalam hati Syekh Bahauddin dan merata ke seluruh tubuhnya. Makanya orang Naqsyabandi kalau disuruh zikir Allah 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 semangat. Kenapa? Apa ada zikir Allah Allah? Dalilnya dalam Al-Qur'an ada. Apa? Qul huwallah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah yang ahad. Itu kan zikir Allah Allah. Kemudian Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi ini digelari Al-Uwais. Kalau di sana
Bahauddin Syah. Syah itu kiai kalau bahasa kita sekarang ya. Bahauddin Syah Naqsyabandi ini digelari Al-Uwais. Apa Al-Uwais? Uwais itu adalah seseorang yang pernah menerima pengajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Syekh Bahauddin sebenarnya dibimbing oleh Sayyid Amir Kulal dan Syekh Bahabat Samasi. Akan tetapi secara rohani beliau dibimbing oleh Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Pada satu hari ini kesukaan Syekh Bahauddin itu ziarah kubur malam hari. Nah saat itu beliau ziarah ke beberapa kubur. Yang terakhir Syekh Bahauddin ini ziarah di kuburnya Syekh Muzdakhin. Saat berada di kuburan Syekh Muzdakhin, dibukakan alam mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ datang seseorang yang sangat berwibawa duduk di atas kursi, dan Syekh Bahauddin ini ketemu dengan guru-gurunya yang sudah meninggal. Di antaranya Syekh Babat Samasi, kemudian Syekh yang lain, Syekh Amir Ali Ramitani, tapi beliau yang paham hanya Syekh Babat Samasi. Kemudian ada dua orang yang mendekati kepada Syekh Bahauddin, mengatakan, wahai Bahauddin, tahukah siapa itu? Itu Syekh Babat Samasi. Itu yang lain diceritakan, ini adalah Syekh Babat Samasi, ini Syekh Ali Ramitani dan sebagainya. Dan yang duduk di atas kursi yang berwibawa itu adalah Syekh Babat Samasi, Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani. Syekh Bahauddin ini silsilah yang ke-16, sedangkan Syekh Abdul Khaliq ini ke-10. Berarti sekian jaraknya jauh. Lalu dikatakan Syekh Abdul Khaliq Al-Ghazdawani datang ke sini hendak mengajarimu kaifiat tentang zikir, yang kemudian diajarkanlah sebagaimana diamalkan oleh ikhwan, zikir melalui Lataif 7. Kemudian zikir tingkat-tingkat berikutnya diajarkan melalui alam mukasyafahnya. Ini wali. Kalau kita diajari didatangi juga. Tapi jangan sekali-kali kita membuat nama kita dengan Al-Uwais, karena yang mendatangi kita adalah jin. Karena membisikkan, kamu sudah sampai, nggak usah sholat lagi. Membisikkannya gitu, sudah sampai, nggak usah sholat lagi. Ini bukan dari wali yang menyampaikan, tapi jin. Kan banyak. Maka wahai saudaraku, saya berpesan kepada antum semuanya, apabila ada orang yang mengaku bertariqah apa saja, selama tariqah itu mu'tabarah, dan kemudian mengatakan sudah wusul, sudah sampai dan bebas, tidak perlu melakukan salat lagi, maka saksikanlah bahwa dia adalah iblis. Karena tidak perlu salat lagi. Ada tidak orang Islam yang tidak wajib sholat? Ada Ustaz Bib, ada dua. Orang yang tidak wajib sholat di dalam Islam itu dua. Satu orang mati, dua orang gila. Orang mati wajib sholat tidak? Disolati. Orang gila wajib sholat? Tidak. Jadi kalau masih hidup mengatakan dirinya wajib sholat berarti oh iya, sampean ya ngomong, bukan saya loh ya. Tidak ada. Terus apa manfaat tariqah? Tariqah itu metode, jalan, cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui metode tariqah. Tariqah apapun. Manfaatnya sangat luar biasa. Karena orang yang bertariqah pertama, kalau menurut Al-Imam Ghazali adalah takhalli, tahalli dan tajalli. Takhalli pertama membersihkan hati. Membersihkan hati dari segala sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Kita punya sifat riya, ujub, sum'ah, takabur, punya ya? Punya. Pemarah, punya. Siapa yang mudah marah, angkat tangan? Nggak mau ngomong ini ya. Ahlan Ustaz Syarwani. Jadi begitu, sifat-sifat ini digempur dengan zikir. Maka dari itu Syekh Bahauddin diajari oleh Syekh Abdul Khaliq caranya menghilangkan penyakit-penyakit tersebut atau sifat hati tersebut, zikirkan di dalam lataif itu.
mulai latifatul qalbi, ruh, sir, khafi, ahfas, nafsu, natiqah, kullu jasad, dizikirkan Allah, Allah, Allah sesuai dengan bimbingan guru. Allah, 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 Allah. Nanti dengan Allah, Allah digempur dengan lafaz Allah, Allah itu sedikit demi sedikit sifat-sifat tercela itu akan menyingkir dan diganti oleh Allah dengan sifat terpuji. Amin dong. Aminnya lambat banget. Tolong kiai-kiai ajari amin di sini ya. Diganti dengan sifat terpuji. Maka jangan dikira sia-sia itu zikirnya. Allah, Allah, Allah. Tergantung keistiqomahan kita. Tergantung keistiqomahan. Kalau kita istiqomah dan kita ini betul-betul sami'na wa ata'na dengan seorang guru yang membimbingnya, insya Allah ya tidak lama kita akan merasakan itu semuanya. Kemudian bagaimana untuk bertarekah? Bertarekah harus mempunyai seorang guru. Gurunya disebut guru mursyid, bukan guru murusut ya. Guru mursyid. Kalau murusut itu lepas semua itu, yang tadi itu, yang nggak sholat lagi. Nggak sholat bisa jadi wali. Walah walinya wali lumut, nggak pernah mandi. Beb. Ada wali lumut nggak pernah mandi. La ilaha illallah. Ya. Mursyid itu siapa? Mursyid adalah guru tarekah yang punya guru yang bersambung sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah. Dia punya guru sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan bukankah tarekah seperti itu zaman Rasulullah, tidak ada. Amaliyahnya ada, namanya saja yang belum ada. Tapi kalau dalam Al-Quran sudah disebutkan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Amaliyahnya ada. Sekarang banyak nama tariqah, amaliyahnya yang hilang. Ngaku-ngaku tariqah, tapi orangnya subhanallah keluar dari itu semua. Ini saya tidak lama-lama ya. Nanti kalau kurang dilanjutkan besok di rantau. Kelanjutannya di rantau insya Allah ya. Ini guru-guru mursyid yang bersambung sanad sampai kepada baginda Rasul. Makanya apabila mau belajar tarekah dengan seorang guru, tarekah apa saja ya, tanya gurunya siapa. Jangan sampai guru itu merahasiakan sanadnya sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan guru saya ini berikutnya gurunya adalah alam sebelah, enggak jelas. Harus jelas. Kemudian setelah itu apa? Dibaiat namanya. Dibaiat itu diberi ijazah. Lalu ditalkin, dibimbing, begini zikir-zikirnya dan sebagainya. Sampai betul-betul merasakan apa yang memang harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya, ada keunikannya apa? Semua ikhwan tarekah amaliyahnya sama. Ikhwan Naqsyabandi itu amaliyahnya sama, akan tetapi diberikan oleh Allah berbeda-beda. Itulah kemuliaan Allah, anugerah yang diberikan oleh Allah. Maka tidak bisa dibandingkan, ini saya beramalan ini dapat ini, dan tidak boleh menceritakan apapun pengalaman tersebut kecuali kepada gurunya. Karena nanti bisa jadi riya. Ya kalau riya masih mending. Kalau itu yang datang bukan dari Allah tapi dari setan, lebih ngeri lagi. Nah, tarekah tadi dikatakan perjalanan, jalan apa? Jalan rohani. Jalan rohani. Kenapa zikirnya pakai zikir sir yang ada di dalam hati? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, afdhalul dzikri dzikrul khamil. Kata Nabi, zikir yang afdal adalah zikir khamil. Kemudian sahabat bertanya, ma dzikrul khamil ya Rasulullah? Apa zikir khamil ya Rasulullah? Zikrul qalbi, zikir dengan hati. Coba, kalau Al-Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Sungguh Allah menciptakan langit dan bumi bergantian siang dan malam, itu menjadi ayat tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Ulul albab itu di dalam Al-Quran, tafsir-tafsir yang Indonesia itu biasanya mengatakan orang yang berakal. Namun dalam Al-Quran sendiri menjelaskan ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang selalu ingat kepada Allah saat berdiri, duduk dan berbaring. Artinya apa? Dalam segala aktivitas hati kita hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau
kita zikir secara jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian kita orang yang berniaga, jual beli. Ada orang bertanya, ini berapa Pak harganya? Apa mau dijawab la ilaha illallah gitu? Ini berapa harganya? La ilaha illallah. Ini berapa? La ilaha illallah. Tidak bisa. Akan tetapi jika hati ini bisa menjawab ini harganya sekian, tapi hati tetap connect dengan Allah, 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 Allah. Maka dilatih. Bersamaan dengan detak jantung yang berbunyi dalam hati kita, yang kata orang Banjar gedagupan itu, hati-hati itu diisi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Wahai ikhwan akhwat rahimakumullah, barang siapa mengamalkan ini dengan istiqamah, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri perubahan perasaan di dalam hati kita, dan lahiriah kita mengikut kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau bicara tentang thariqah, ya thariqah saja, karena maulid sudah Habib. Kalau saya ngambil berarti saya lomba ceramah dengan Habib tentang maulid ya. Saya tidak mau lomba dengan beliau, karena saya tetap kalah ganteng. Ya, mumpung kita masih orang banyak, insya Allah doa semua dikabul oleh Allah. Kita doakan beliau diberi kekuatan lahir batin oleh Allah, sukses di dalam dakwahnya, dan Allah selalu memberkati seluruh perjalanan beliau. Karena setelah ini mungkin sama-sama ke Kalimantan Tengah, tapi berpisah sama saya. Saya ganti dengan aminya beliau, dengan Habib Zain. Di Habibnya biar kemanakah, yang penting pokoknya dakwah terus. Ibu, Bu, ngantuk kalian? Ngantuk? Ada anak mau ambil menantu sidin lah? Ada Habib, ya Habib? Atau itu sebelahnya itu ada Kiai Kausar dari Banyuwangi, ya, bisa itu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian setelah orang bertarekah, ini apa yang akan didapatkan? Kalau sudah bersih hatinya, kata Imam Ghazali tadi, tahalli, sudah kosong hatinya dari penyakit atau sifat yang tercela, terisi dengan sifat terpuji, akhirnya tajalli, nyatalah, nampak akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Ali, hendaklah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Ali berkata kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah caranya aku berzikir yang lebih cepat zikir itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan kepada Sayyidina Ali, tutup mulutmu, pejamkan matamu, tekankan lidahmu ke langit-langit, katakan Allah, Allah, Allah. Bukankah gitu ikhwan ya berzikir? Pejamkan matamu, tutup mulutmu, tekankan lidahmu ke langit-langit, ucapkan Allah, Allah, Allah. Bagaimana kita akan berkata, akan mengeluarkan suara, sedang mulut ditutup, lidah tekan ke langit-langit? Bagaimana kita akan berkata Allah, Allah? Yakni di dalam hati. Setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Ali mengamalkan, selesai ditanya, wahai Ali, bagaimana setelah engkau mengamalkan apa yang aku katakan? Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi. Ya Rasulullah, aku melihat Tuhanku dengan mata hatiku. Wa yaqulu, dan Sayyidina Ali berkata, la syakka antallah. Aku tidak ragu lagi bahwa engkau adalah Allah. Artinya betul-betul memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Orang kalau sudah seperti itu, hatinya dipenuhi oleh Allah. Allah, bahasa
yang paling gampang diibaratkan, ini gelas. Kalau gelas ini diisi air sudah penuh, maka apapun yang diisikan akan tumpah. Hati kalau sudah penuh dengan kalimah Allah, maka apapun yang masuk ke dalam hati ini akan tumpah keluar. Meskipun diiming-iming mungkin dunia dan seisinya, akan tapi karena hati sudah penuh dengan kalimah Allah, maka dunia dan seisinya itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Karena penuh dengan kalimat Allah, 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 Allah. Itulah yang dibawa oleh Sayyid Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi yang kita hauli pada hari ini. Dan ketahuilah, sesungguhnya setiap kita mengadakan haul seperti ini, Syekh Bahauddin yang kita hauli pada hari ini, beliau hadir di tempat ini. Beliau hadir di tempat ini dan mencatat nama-nama orang yang hadir di tempat ini guna mendapatkan pertolongan nanti di hari kiamat. Oleh karenanya, apabila ada acara Maulidur Rasul, acara haul, jangan sekali-kali tidak hadir. Usahakan kita bisa hadir. Kenapa? Karena keberkahan sungguh luar biasa. Yakin? Yakin. Percaya. Karena sudah yakin dan percaya, cukup sekian dan demikian. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.